Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini kita akan membahas lebih detail lagi terkait jalur afirmasi prioritas kedua. Tetapi teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, ayo teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena ada update-update terkait dengan pendidikan di channel ini gitu ya. Langsung saja teman-teman kita bahas lebih dalam terkait dengan afirmasi prioritas 2 gitu ya. Kalau kemarin sebelumnya di video sebelumnya saya membahas tentang seleksinya ada 4 komponen gitu ya. Komponen pertama terdiri dari wilayah PMB prioritas, begitu kan ya. Terus dilanjut dengan total pembobotan indeks prestasi akademik, lalu ada urutan pilihan sekolah dan waktu pendaftaran. Yang dimana kuotanya itu hanya 20%. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk di jenjang SMP ini, teman-teman, ya, saya akan contohkan terkait dengan PPDB di tahun 2024. Kita bandingkan. Begitu ya, teman-teman. Kalau yang di tahun 2025, komponennya adalah di dalam seleksi yaitu wilayah PMB prioritas. Gitu ya. Yang kedua tadi total pembobotan indeks prestasi akademik. Dan yang ketiga adalah urutan pilihan sekolah serta waktu pendaftaran. Yuk, kita tengok ya PPDB di tahun 2024 sebagai gambaran. Teman-teman bisa melihat dari contoh PPDB tahun 2024. Ini yang saya tayangkan. Ini adalah contoh PPDB tahun 2024. Di pertama, seleksi komponenannya yaitu adalah kalau di sini prioritas zonasi. Sama saja dengan tahun yang sekarang yaitu adalah wilayah PMB prioritas. Prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga gitu ya. Nah, di sini selain wilayah PMB prioritas, yang kedua adalah yaitu total pembobotan indeks. Mana total pembobotan indeks? Kalau di tahun lalu namanya indeks prestasi akademik. Kalau sekarang ya yaitu adalah total pembobotan indeks prestasi akademik. Cuma berganti nama saja. Begitu ya teman-teman. Setelah itu ya, ini kalau 2024 pilihan urutan sekolahnya itu ada di nomor 2. Kalau sekarang pilihan urutan ini di nomor 3. Jelas ya? Dan yang di nomor 4-nya adalah waktu pendaftaran. Contohnya seperti ini. Untuk nilai, jadi kalau teman-teman memilihnya yaitu adalah kita cari yang sama gitu ya. Nah, ini sama. Pasar baru. Domisili prioritas 2. Ini sama-sama prioritas 2. Ya, prioritas 2. Terus nilainya ya. Nilainya ini di sini. Ya, nilainya di sini. Berarti kan dia di urutannya keberapa nih? Di bawah dia kan? Karena waktu pendaftaran gitu kan ya. Waktu pendaftaran juga berpengaruh. Berarti ya, kalau ini waktu pendaftarannya ya, waktu pendaftaran itu kan bagian terakhir. Gitu kan? Waktu pendaftaran itu bagian terakhir. Berarti ini kalau di tahun sekarang nilai ini berpengaruh nih. Dia akan ada di atas di sini. Sedangkan yang ini ada di bawahnya. Saya ulangi ya. Kalau tahun lalu ya, yaitu zonasi ini prioritasnya
itu ada di bagian pertama, sama seperti tahun sekarang. Yang berbeda adalah kalau tahun lalu ya, pemilihan sekolah itu ditempatkan kedua. Jadi ini pemilihan 1, ini pilihan 2. Kan ada 3 pilihan ya, boleh memilih 3 gitu ya. Dia memilihnya berapa? Nah, ini ditaruh di kedua kalau tahun lalu. Tapi kalau sekarang itu adalah total pembobotan yang berada di sini ya, bagian seleksi keduanya. Jadi misalkan terdapat ya dengan wilayah yang sama, prioritas kedua, domisili prioritas kedua, misalkan gitu ya. Terus dia nilainya lebih tinggi. Dia akan ada di atas di sini. Gitu ya. Dia akan ada di atas ini. Dengan misalkan pemilihannya sama, dia akan ada di atas ini. Dan yang ini akan di bawah. Jelas ya teman-teman ya. Dia akan ada di atas ini. Dan yang terakhir, kok beda Pak sama yang di sini? Iya, karena nilai masuknya di seleksi kedua atau komponen kedua. Dan yang di sini ya, itu adalah sekolah pilihannya. Kalau sama-sama pilihannya. Terus bagaimana kalau yang misalkan beda pilihannya? Misalkan ternyata yang di sini adalah pilihan kedua. Gitu ya. Di sini pilihan ke-1 juga kalah gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Setelah itu baru urutan pilihan sekolahnya berada di urutan seleksi komponen ketiga. Yang keempat adalah waktu. Jadi setelah ya di sini domisili berpengaruh berat. Setelah di sini domisili yang berpengaruh, maka akan ada nilai yang berpengaruh. Gitu ya teman-teman. Kalau tahun lalu adalah pilihan sekolahnya dulu di urutan keberapa. Kalau sekarang adalah yaitu total pembobotan, indeks prestasi akademiknya. Baru urutan pilihan sekolah. Dan yang terakhir adalah waktu pendaftaran. Jelas sampai sini? Kalau kurang jelas teman-teman boleh bertanya di kolom komentar. Oke? Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu karena pastinya akan ada informasi-informasi terbaru terkait di dunia pendidikan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.